Yo 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 yo, oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ketemu lagi bersama gue Akbar Fakto. Oke, jadi di konten kali ini saya akan nge-review blogger saya guys ya, atau yang saya buat artikel sendiri lah. Yaitu misteri Gunung Kerinci dan asal mulanya nama Gunung Kerinci. Nah, pasti kalian yang orang dekat sana pasti tahu kan. Ini yang belum tahu aja sih, harus tahu nih. Oke, jadi ini adalah pemandangannya gunungnya ya guys ya. Oke, jadi halo sahabat gunung. Wow, sahabat gunung nih. Jadi perlu kalian tahu bahwa Gunung Kerinci merupakan gunung terbesar yang ada di Jambi. Siapa yang pernah mendaki di sana pasti tahu. Apalagi yang hobi mendaki. Hehe, ada juga tuh kakak ipar saya orang Jambi. Saya pernah ke sana, tapi belum pernah ke gunungnya karena enggak diajak tuh. Tetapi pasti setiap gunung mempunyai cerita mistis yang sering didengar di kalangan masyarakat. Oh, jadi ya pasti kalau di gunung-gunung itu pastilah ya ada yang namanya misteri-misteri kan. Akan tetapi ada juga yang nggak tahu misteri dan asal mulanya Gunung Kerinci adalah. Nah, ini sekedar pengetahuan ya guys ya. Gunung yang bergabung dalam barisan Gunung Kerinci meletus pertama kali pada tahun 1883. Wow, berarti Gunung Kerinci itu sempat meletus guys ya. Dalam tanda kutip itu masih aktif. Wow, lama ya. Itu pun aku belum lahir. Gunung Kerinci pun meletus 5 kali. Oh, jadi waktu di tahun 1803 itu gunung itu sendiri masih aktif. Nah sobat, lumayan lah ini jadi pengetahuan buat kalian yang ingin ke Gunung Kerinci ya. Oh, jadi Gunung Kerinci ini telah meletus 5 kali guys ya. Itu pada tahun 1883, yang dimana kita belum lahir itu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih, yang satu ini misteri Gunung Kerinci. Jadi guys, nggak apa lah ya pakai bahasa Palembang. Jadi guys, asal mula Gunung Kerinci itu nak tahu dak? Wah, kuak. Nah, nak tahu dak? Jadi asal mula Gunung Kerinci masih diperdebatkan. Ada yang ngato kata Kerinci datang dari bahasa Tamil Kurinji, yakni nama semacam bungo yang cuman berada di daratan tinggi. Di dataran tinggi, bukan daratan. Tapi ada pula yang ngato nama Kerinci berawal dari kata kering dan cair. Ini memang benar. Kadang perkiraan cuacanya itu tidak pas karena curah hujan tidak teratur. Nah, jadi curah hujan tidak teratur guys ya. Nah, jadi Gunung Kerinci ini laju nian bahasanya dari Tamil Kurinji. Yolah katanya Gunung Kerinci kan lumayan besar juga. Apalagi kalau kita mendaki. Oh, menges. Yalah menges. Yalah, kalau soal naik gunung itu pasti ada yang mengeset. Nian pasti awak. Gunung Kerinci punya ketinggian 3.805 mdpl. Wow, cak kata wong Palembang. Wow, cak wong kata Palembang itu besar nian pakam. Tak juga hanya itu, Gunung Kerinci juga punya kawah sebesar atau selebar 400 kali 120 meter. Wih, susah juga berarti naik ke sana. Di cerita lain, kata Kerinci ini ada yang memberikan perkiraan kata cici yang maknanya anak kunci. Dalam riwayat Tiang Bungkuk Panduku Raja, bahwa Panduku Raja berawal dari Cina. Kunci ini pembuka rahasia Kerinci. Anak kunci ini raib di daerah sekitar danau. Betul, tidak selama ini tidak bisa diutarakan. Nah, jadi misteri Gunung Kerinci ini masih diperdebat ke yo. Ya kita tak tahu kan misterinya itu apa benar-benar jadi apa yang tidak kan. Katanya kan memang cuacanya di sana kan kadang-kadang hujan, kadang-kadang curah hujannya. Ya kayak itulah. Yang nomor 2 itu asal mulanya Gunung Kerinci. Alkisah di kaki Gunung Kerinci hiduplah dua uwong. Oh, dua uwong, bukan 2 orang ya. Saudara kembar namanya Calupat dan Calunga. Mereka tidak mempunyai ayah sama ibu.
kedua yatim piatu ini hidup dari memburu makanan di hutan dan mengucilkan diri dari warga seputar. Kedua kakak beradik kembar ini mempunyai pusaka warisan orang tuanya berbentuk buah delima dan batu putih. Suatu hari calungku si kakak pergi memburu untuk cari makanan di hutan. Dalam pemburuan itu calanggu mendapati sebutir telur yang teramat besar dalam hutan. Awalnya dia ingin memperlihatkan telur besar itu ke adiknya Calupat, tetapi karena rasa lapar yang serangnya di perjalanan balik, pada akhirnya dia memilih untuk mengkonsumsi sendiri telur besar itu. Sesudah usai mengkonsumsi telur itu, Calungga merasa kehausan yang teramat. Benar-benar dia memilih untuk cari air di sungai paling dekat yang berada di kaki Gunung Kerinci. Nah, jadi ada dua kakak beradik ya, Calunggu sama Calutpat. Dia memilih untuk sesampai di situ hal ini terjadi. Calunggu tidak bisa hilangkan rasa hausnya walaupun sudah minum air dari sungai. Bahkan juga sesudah dia minum, semua air sungai yang berada di kaki Gunung Kerinci sampai kering. Dia masih tidak bisa hilangkan rasa hausnya. Mendadak wujud badan Calunggu berbeda. Secara perlahan-lahan badannya mulai memanjang dan banyak sisik-sisik emas sebesar tampah. Sampai pada akhirnya Calunggu sudah seutuhnya beralih menjadi satu ekor naga raksasa. Oh, jadi ceritanya ini ini Calunggu ini sudah menjadi naga raksasa ya. Dia ini kayaknya makan makan buah terlarang kayaknya. Dengan bentuknya yang baru itu, Calunggu berkekuatan yang mengagumkan. Bahkan juga dengan sekali perputaran badannya, lembah di kaki Gunung Kerinci digantikannya jadi danau Bento. Wow, jadi Bento. Di samping itu, dengan sekali tiupan, Calunggu sanggup membuat sungai di kaki Gunung Kerinci. Sungai itu ialah Muara Angin atau Sungai Tangkai Merangin. Selanjutnya, sungai itu berkurang dan berkasnya membuat danau Kerinci sama seperti yang ada hingga saat ini. Oh, jadi waktu itu kan ada naga besar ya, Calunggu itu namanya. Dia muter ke gunung, jadilah sebentuk dia bikin danau. Calunggu pada akhirnya memilih untuk kembali pada rumah menjumpai adiknya Calupat. Sesampai di dalam rumah, si adik kaget menyaksikan pengubahan bentuk Calunggu. Dia merasa jika sekarang tinggal dionyo seseorang yang hidup di situ. Pada akhirnya dia minta bantuan ke naga Calunggu supaya mengantarkannya ke perkampungan di samping timur matahari. Timur matahari tuh. Dia ingin isi tersisa hidupnya bersama warga di situ. Diantarlah Calumput oleh si naga yang disebut perujar kakaknya itu. Sesampai di situ, Calupat yang tunggangi naga dengan duduk di atas kepalanya malah diibaratkan sebagai raja. Dia mempunyai gelar si Hayang Jaya Naga dan dipandang sakti karena sukses mengalahkan satu ekor naga. Wow, jadi Calunggu ini sudah menjadi seekor naga guys ya, naga emas pula. Itu dia akui dengan warga di sana bahwa sukses mengalahkan naga di sana. Nah guys, jadi itulah ya cerita sedikit tentang misteri Gunung Kerinci dan asal mulanya Gunung Kerinci. Mangko dari itu, Gunung Kerinci ini lumayan bagus. Wow, bahasa Palembang nancaknya. Untuk dikunjungi bagi orang yang di luar daerah, boleh tuh mampir ke gunung, idak rugi dak. Cuman agak sedikit tergores bae dompet awok. Semoga bermakna nambah pengetahuan nih. Oke. Jadi mungkin itulah ya sedikit cerita dari blogger saya itu, artikel-artikel tuh. Bahwasanya dulu Gunung Kerinci itu kan gunung yang lumayan besar lah setelah Gunung Dempo tuh. Saya juga nggak pernah tuh ke sana, tapi kalau ada uang lah, kalau boleh tuh ke sana. Cerita-ceritanya menarik tuh kayaknya. Caluput dan Calungga tuh. Oke, jadi untuk kalian yang di luar Palembang maupun di dalam luar Palembang, jangan lupa mampir ke Gunung Kerinci guys ya, untuk mendaki. Jadilah mungkin
Mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Akbar Fakto. Dukung terus channel ini sampai berkembang. Saya akan membuat kreasi-kreasi lagi, reaksi-reaksi lagi yang lucu-lucu, yang kocak-kocak, yang penuh misteri bagi kawan-kawan sekalian. Sampai bertemu dengan saya Akbar Fakto. Saya akan membuat konten-konten yang menambah pengetahuan kalian semua. See you next time guys. Bye bye.